Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Senang jumpa lagi dengan kalian di konten kali ini. Seperti biasa kita akan buka ruang diskusi publik atas video yang sudah beredar viral di sosial media maupun media mainstream. Sama-sama kita hindari yang namanya fitnah, ujaran kebencian maupun disinformasi. Kita jadikan pembahasan diskusi ini adalah pembahasan yang beretika. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar tanpa perlu banyak basa-basi. Kita bahas video yang pertama. Ini ada Mas Gibran dikunjungi oleh siapa ini? Meski kursimu tak bersebelahan, kau punya kursi sendiri nanti di 2009. Ini menyambut siapa ya? Wih, asik kali. Keren banget teman-teman. Auranya Mas Gibran, auranya semakin besar teman-teman ya. Next. Bisa nggak 2029 jadi presiden RI 1 RI 2? Nah ini kan aku bilang ya teman-teman, viral. Banyak netizen yang berharap bahwa RI 1 Gibran, RI 2 KDM teman-teman ya. Tanpa mereka sadari, ini KDM ini adalah kader Gerindra teman-teman. KDM kader Gerindra. Jadi dia harus mempunyai etika politik teman-teman ya. Tapi segala sesuatu bisa terjadi di perpolitikan ya. Karena kalau Pak Prabowo maju dan kemudian KDM maju pula, gimana ceritanya? Itu nggak bisa sepertinya teman-teman ya. Atau Prabowo dan KDM nggak bisa dari satu partai yang sama atau gimana, saya kurang tahu peraturannya. Banyak masyarakat yang mungkin belum tahu ya kalau RI 1, RI 2 itu sulit untuk terjadi Gibran dan KDM, tapi dalam perpolitikan bisa saja terjadi teman-teman ya. Ya bisa saja terjadi. Ada tuh netizen yang mengatakan bagusnya KDM itu masuk PSI aja. Tapi itulah, bisa saja terjadi. Apa yang kalian harapkan misalnya Gibran RI 1, KDM Bapak Aing itu RI 2, silahkan saja kalian berprediksi teman-teman ya. Tidak ada yang salah kalian dalam menyuarakan hal ini. Tapi kalau bisa jadi juga Prabowo Gibran maju 2 periode. Bisa jadi juga Gibran ditinggalkan kemudian mengajak KDM Mas untuk maju teman-teman ya. Bisa jadi. Itulah yang terjadi dalam perpolitikan, bisa jadi. Kalau saya pribadi saya lebih suka yang ini. Ya teman-teman ya. Oke, ini kita next ke video selanjutnya. Jadi ini yang menjadi perbincangan teman-teman ya di sosial media hari-hari ini. Apalagi ini? Om Nudin sowan ke rumah Jokowi. Kosinudin sowan ke Jokowi. Pengacara Kosinudin siap bongkar skenario Dr. Tifa dan Roy Suryo CS sebab dugaan kasus ijazah palsu dinilai tidak masuk akal dalam uji penelitian. Mustahil. Itu bahasa Arab, tidak mungkin teman-teman. Mustahil ya. Mustahil jika Ahmad Kosinudin itu berkunjung ke rumah Pak Jokowi. Jadi kalian lihat ini hoax teman-teman. Hoax, saya nyatakan ini hoax. Karena Ahmad Kosinudin ini mempunyai ketidaksenangan kepada Pak Jokowi yang begitu mendarah daging. Jadi nggak mungkin Ahmad Kosinudin seperti gambar foto ini teman-teman cium tangan Pak Jokowi. Nggak mungkin, oh Tuhan, nggak mungkin. Ya, it's never happen teman-teman ya, tidak akan pernah terjadi. Kalau hari ini Ahmad Kosinudin menyerang Dr. Tifa dan Roy Suryo itu fakta. Akan tetapi bukan berarti menyerang Roy Suryo dan Dr. Tifa itu berarti adalah bahwa Ahmad Kosinudin cium tangan Pak Jokowi. Nggak mungkin, mustahil. Nggak mungkin terjadi teman-teman ya. Aduh, next. Hilangnya pendapatan Pra peradilan Roy ketiga tuntut ganti rugi Polda. Bahwa apabila diperhitungkan berdasarkan perkiraan penghasilan rata-rata per hari dari pemohon dari tayangan akun YouTube Roy Suryo Official Channel adalah minimal atau setidaknya 3 juta rupiah sehari. Oh, ini ngawur ini. Penghasilan YouTube Roy Suryo 3 juta sehari. Sebagai seorang YouTuber, kalau itu benar-benar terjadi, saya tuntut tuh Google. Just kidding teman-teman ya. Sebagai seorang YouTuber, kalau memang Roy Suryo pendapatannya itu 3 juta per hari, saya protes. Saya seorang YouTuber. Saya sudah
menjadi konten kreator YouTube itu dari tahun 2014 ya. Ya, setinggi apapun konten yang saya upload teman-teman, ada konten saya yang sampai jutaan teman-teman ya, ratusan ribu tayangan ya. Itu nggak sampai 3 juta per hari teman-teman. Ya. Kalau saya melakukan analisa dalam akun YouTube Roy Suryo, tayangannya itu uploadnya juga kadang satu hari satu, kadang terlewat teman-teman ya, dan tayangannya itu kadang yang sampai 100 sampai 200 ribu. Itu nggak mungkin, saya katakan ya, sebagai seorang YouTuber, saya katakan nggak mungkin Roy Suryo pendapatannya 3 juta sehari dari akun YouTube. Itu kan dia katakan pendapatan tayangan akun YouTube Roy Suryo per hari 3 juta. Itu jangan-jangan mau membohongi hakim itu kalau seperti itu teman-teman ya. Ya, nggak mungkin 3 juta. Saya tahu betul bagaimana melihat gaji, menganalisa gaji YouTube seseorang berdasarkan tayangan. Ada yang mengatakan, Bang, Anda itu sudah 579 ribu subscriber. Kenapa Anda nggak pergi ke NTT? Anda kan sudah banyak uang. Mau Anda 2 juta atau 5 juta subscriber teman-teman, kalau tayangan kalian sedikit, gajinya sedikit. Jadi gaji YouTube bukan berdasarkan seberapa banyak kalian mendapatkan subscriber, ya. Tapi seberapa banyak kalian mendapatkan tayangan. Saya teman-teman ya, upload sehari 3 kali. Satu hari 3 kali upload video. Dan tayangannya itu ada yang puluhan ribu, ratusan ribu. Dulu waktu masih ramai-ramainya teman-teman. Itu nggak sampai, pendapatan itu paling tinggi 1.500.000 per hari. Paling tinggi 2 juta, nggak sampai 3 juta. Roy Suryo subscribernya masih 38.000. Tayangannya nggak menyentuh ratusan ribu tiap uploadnya teman-teman. Nggak mungkin sehari 3 juta, ngawur itu. Ya, di persidangan ini loh teman-teman. Ya ngawur itu teman-teman. Kalau dia dibicara pendapatan keseluruhan Roy Suryo dalam sehari itu masuk akal. Ya apalagi dia banyak podcast kan di debat-debat rakyat bersuara atau di mana teman-teman ya, wajar. Tapi kalau hanya dengan narasi dia mengatakan menurut pendapatan tayangan Roy Suryo di akun YouTube officialnya per hari 3 juta, itu mustahil. Ya, kalau itu terjadi wah ngawur YouTube ya. Gak mungkin sih, gak mungkin teman-teman. Kalian tanya deh sama siapapun YouTuber yang sudah lama jadi konten kreator YouTube, yang udah lama, dan kalian tanya gajinya teman-teman. Aduh, dari mana data-data yang mereka tampilkan? Sudah next lah teman-teman ya. Bukan TPUA, dia sendiri sebenarnya keluar dari TPUA. Bukan TPUA. Aduh, ini seru amat. Kusinudin dibuang oleh Roy Suryo CS, kini sebut Roy Suryo tipe pengecut. Nah, mereka menggoreng Kang Udin ini di acara Rakyat Bersuara. Jadi saya penasaran ini ya, konferensi pers yang akan dilakukan oleh Ahmad Kusinudin teman-teman. Ya balasan lah. Udin sedunia, astaga. Aduh Bang Udin gimana nih Bang Udin? Bahkan beliau tuh ditawar-tawari oleh orang, gitu loh. Pak Ugro, saya jadi kuasa hukumnya ya. Nanti Bapak akan saya hina-hina lagi, karena saya juga pernah memecat klien saya. Dokter Tifa pernah dipecat oleh dia. Dan dia sekarang nawari Pak Ugro. Pak Alkatiri juga pernah dipecat. Siapa dia? Tentu teman-teman tahu lah. Ya, yang nyinyir sekali. Ya. Mas Roy, saya juga dipecat. Nah, itu juga dipecat. Mas Gapur juga dipecat. Bu Aya juga dipecat. Orang yang dipecat di antara kita, dan itu melanggar loh. Melanggar undang-undang. Ya, salah seorang. Bukan TPUA. Dia sendiri sebenarnya keluar dari TPUA. Bukan TPUA. Lagunya Udin Sedunia. Lagunya Udin Sedunia. Itu pun sebenarnya secara etika advokat gak boleh. Dia kan dulu pernah menjadi advokat saya. Kemudian sekarang menyerang-nyerang kliennya. Itu gak boleh itu. Ya kayak gitu. Masa dia gak ngerti. Tapi udahlah. Biarin aja ke laut aja nanti. Nah, bukan TPUA. Dia sendiri sebenarnya. Aduh, Kang Udin gimana ini? Kang Ahmad Kusinudin kok namanya diperbincangkan di Rakyat Bersuara, tapi dengan hal-hal yang negatif seperti itu. Gimana ini? Katanya, kata Roy Suryo, Kang Udin ke laut aja. Aduh, bahaya toh ini toh. Ya, aduh astaga. Aku jadi penasaran nih. Balasan apa yang akan disampaikan oleh Ahmad Kusinudin teman-teman ya. Mereka berdua sama-sama jago bicara teman-teman, jago bernarasi. Ya,
Kita nanti lihat balasan dari Ahmad Kusinudin kalau gitu Nah, teman-teman. bagaimana supaya kebenaran materialnya terbuka? Ini dia teman-teman ya. Saya sarankan teman-teman mengajukan gugatan saja, gugat UGM di Petun untuk membatalkan ijazahnya Jokowi. Kenapa dibatalkan? Karena diduga palsu. Nah, tepuk tangan Buktinya kan? Apa penelitian duga palsu? Nanti kita Buktinya lihat. Apa penelitian duga palsu? Buktinya apa penelitian? Nanti putusan itulah yang akan membuktikan secara material apakah ijazah ini memang asli atau tidak. Memang ada hal yang kami kaget, dengar karena ya, UGM dengar juga ya. tadi menawarkan. Kalau gitu ya kita pengadilan saja. Aduh, ini saya bilang Aduh. kita sesama keluarga besar UGM. Sebaiknya kita kedepankan silaturahmi. Pengadilan aja. Aduh. Langsung aduh ya. Jadi sebenarnya hal itu, apa yang dikatakan oleh Bang Ferdinand itu sudah mau dilakukan oleh UGM. Kalau kalian nggak percaya, ayo kita ke pengadilan. Tapi apa yang dikatakan oleh Rosuryo, aduh, ya untuk mengedepankan apa silaturahmi atau apa teman-teman ya, tidak mau ke pengadilan. Ya kenapa? Kalau di pengadilan itu terbukti asli, nggak mungkin teman-teman bisa sepanjang sampai sekarang. Kalau misalnya Mas Rosuryo mau untuk menerima tantangan dari UGM untuk ke pengadilan untuk mengajukan bukti dari UGM dan Rosuryo untuk menyatakan asli atau palsu jasa Pak Jokowi, sudah selesai sampai sekarang ya. Kita next lah ke berita selanjutnya teman-teman. Jadi saya pernah menjadi klien dari seseorang. Tifa singgung Udin sedunia. Tifa dan Roy menjelekan Udin. Mereka nggak ingat Udin bela kalian sampai teriak-teriak. Iya kasihan si Udin ya, kasihan Yang lagunya banget. Udin sedunia gitu ya. Di awal-awal kasus ini ya. Apa sih lagu? Aku jadi penasaran lagu Udin sedunia. Emang ada teman-teman? Kalau kalian dapati lagu Udin sedunia tulis di kolom komentar ya. Saya nggak pernah dengar Kemudian teman-teman ada soalnya. sebuah peristiwa yang sangat unik. Jadi saya tanggal 28 Juni 2025 itu diundang oleh salah satu media, salah satu apa? TV begitu ya. Sebut saja ILC ya. Saya diundang. Nah, pada waktu itu saya sedang ujian pendandaran S3 saya. Melihat waktunya nggak mungkin saya hadir. Karena itu saya kemudian minta lawyer saya. Jadi di situ kan ada 77 lawyer waktu itu ya. Ada saya dan saya yang bela, Pak. Ya, nah kemudian saya minta Pak Al-Katiri untuk mewakili saya karena saya tidak mungkin hadir di situ. Nah, Pak Al-Katiri hadir dan membuat sesuatu yang spektakuler, yaitu identik itu bukan berarti asli itu ya di situ ya. Anda bisa lihat rekamannya. Apa yang terjadi? Besok pagi beliau dipecat. Karena katanya melanggar etika. Kenapa bicara di media tidak izin saya kali gitu. Ya. Kemudian karena saya tidak terima ya. Loh, lawyer saya kok dipecat? Saya katakan ini enggak boleh seperti itu. 2 hari kemudian saya sebagai klien dipecat. Mana ada dalam sejarah dunia klien dipecat. Jadi satu-satu yang terjadi gitu. Lalu kemudian ternyata beruntun ya, ada lawyer kami juga ya. Kemudian saya disuruh milih dia atau milih Pak Al-Katiri ya. Tentu saja saya milih beliau ahli pidana undang-undang ITE. Mengapa saya tidak memilih beliau ya gitu. Jadi itu cerita itu saya baru pertama kali ini saya melakukan klarifikasi. Setelah 1 tahun ya, untuk supaya jelas. Dan kemudian yang bernasib seperti kami, bukan cuma kami berdua, bahkan terakhir Bang Gofur Sangaji juga dipecat sama dia. Baik ya, nah jadi itu clarified. Dan Tiba bongkar-bongkar nih. WA di mana kami dipecat juga kami masih simpan ya. Tentu saja mestinya ikatan advokat juga perlu mengetahui tentang tindak yang tidak etis tersebut gitu ya. Nah, lalu kemudian sebagai closing statement saya adalah bahwa begini. Tadi kita sudah clear ya pada acara ini, berkah sekali. Ini sudah bahas Ahmad Kusinudin ini closing statementnya teman-teman. Pertama adalah saya datang tuh menunjukkan bahwa saya tidak pernah gentar. Ya, seperti yang tadi lawyer saya katakan Pak Abdul Al-Katiri, bahwa kami sudah lama mempersiapkan untuk hadir sidang. Ya, baik saya sebagai terdakwa maupun 27 advokat saya yang dipimpin oleh Pak Al-Katiri, kami sudah siap. Kami sudah pelajari 709 dokumen tersebut sampai kepada 712 dokumen kami sudah siap. Jadi kami sudah siap. Bismillah, kan saya katakan kalau eksepsi saya diterima alhamdulillah, kalau eksepsi saya ditolak bismillah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita siap insyaallah fastabiqul khairat ya. Kalau saya secara pribadi sebagai intelektual publik yang salah satu tugasnya sebagai peneliti,
persoalannya bukan soal Peneliti menang lagi. kalah. Walaupun secara pengadilan saya menang, kan gitu ya. Tetapi persoalan saya adalah Dan spiritual. benar atau salah. Dan itu tidak akan pernah saya tinggalkan sampai akhir hayat, insya Allah. Ya, itu closing statement saya. Dan masyarakat Indonesia, kita mendapatkan sebuah pelajaran yang luar biasa. Jadi rugi sekali kalau Anda semua mahasiswa. Oke, saudara teman-temannya bahas soal dia mendengarkan sakit telingaku. Nah, jadi jangan lagi mungkin kita akan tulis dijelek-jelekin Roy Suryo dan Tifa, Ahmad Kosinudin sowan ke Jokowi. Nggak mungkin seperti itu kan teman-teman. Jadi hoax ya. Mau sepecah apapun ya perpecahan antara Roy Suryo, Tifa dengan Ahmad Kosinudin nggak akan membuat Ahmad Kosinudin itu berada di kubunya Pak Jokowi. Saat ini sudah menjadi 3 kubu. Kubu Roy Suryo, Tifa, kubu Pak Jokowi, dan kubu Ahmad Kosinudin. Ya, semuanya saling berlawanan. Jadi ibarat kutub utara dan kutub selatan tidak bisa menyatu teman-teman ya. Jadi bukan berarti ada istilahnya ya. Musuh dari musuhku adalah sahabatku atau gimana teman-teman ya. Itu tidak akan terjadi dalam kamusnya Ahmad Kosinudin teman-teman ya. Mereka Ahmad Kosinudin itu diserang sama Roy Suryo dan Tifa, tidak akan membuat Ahmad Kosinudin bergabung dengan kubunya Pak Jokowi, nggak mungkin. Apalagi ada gambar tadi di postingan Ahmad Kosinudin cium tangan Pak Jokowi, nggak mungkin. Karena sakit hati Ahmad Kosinudin nggak tahu karena apa ya. Itu kepada Pak Jokowi mendarah daging teman-teman ya. Bagaimana pendapat kalian semua? Tulis di kolom komentar. Saya pamit dulu. See you next video. God bless. Bye guys.